Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Anissa, Indah Suciati, Minamianti, Muhammad Arif Naksani, Muhammad Judi, dan Nurhalisa. Di sini kami akan membahas tentang modernisasi dan demokratisasi pendidikan Islam dalam filsafat Islam yang diampu oleh dosen Haji Nurfatur Rahman, MPD. Satu, pengertian pendidikan Islam modernisasi. Secara etimologi, modernisasi berasal dari kata modern yang telah baku menjadi bahasa Indonesia dengan arti pembaharuan. Pendek kata modernisasi juga bisa disebut pembaharuan. Dalam masyarakat barat, modernisme mengandung arti pikiran, aliran, gerakan, dan usaha-usaha untuk mengubah paham-paham, adat istiadat, institusi-institusi lama, dan lain sebagainya, agar semua itu menjadi sesuai dengan pendapat-pendapat dan keadaan baru yang timbul oleh ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Modernisasi atau pembaharuan yang dalam bahasa Arab disebut juga tajdid. Kata tajdid berasal dari bahasa Arab. Tajdid merupakan bentuk masdar dari fi'il sulasi mazid, jaddada yujaddidu tajdidan, yang berarti membuat sesuatu menjadi baru atau pembaharuan. Maka modernisasi dapat dikatakan proses pemodernan atau sikap, gaya hidup, cara pandang, dan sebagainya. Proses sebagai warga masyarakat untuk dapat hidup sesuai dengan tuntunan masa kini. Demokrasi dalam pendidikan Islam. Demokrasi dan pendidikan mempunyai hubungan yang saling menunjang, karena pendidikan yang sifatnya demokratis akan menempatkan anak sebagai pusat perhatian. Melalui pendidikan, anak-anak ditempatkan sebagai manusia yang dimanusiakan. Pendidikan hanya memberikan layanan yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan optimal anak. Pendidikan yang demokrasi adalah pendidikan yang memberikan kesempatan yang lama kepada setiap anak, kebebasan bagi pendidik dan peserta didik. Kebebasan di sini meliputi kebebasan berkarya, kebebasan mengembangkan potensi, dan kebebasan berpendapat. Persamaan terhadap peserta didik dalam pendidikan Islam, karena Islam memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik untuk mendapatkan kependidikan atau belajar. Peserta didik yang masuk di lembaga pendidikan tidak ada perbedaan derajat atau martabat, karena penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan dalam suatu ruangan dengan tujuan yang memperoleh pengetahuan dan pendidikan. Pendidik harus mengajar anak orang yang tidak mampu dengan yang mampu secara bersama atas dasar penyediaan kesempatan belajar yang sama bagi semua peserta didik, sehingga pendidik harus mampu memberikan kesempatan yang sama kepada semua peserta didik untuk mendapatkan pendidikan. Bagi peserta didik yang kurang aspiratif dalam belajar, mendapatkan pendidikan bagi peserta didik yang kurang aspiratif dalam belajar diberikan latihan remedial secara khusus, sedangkan yang cerdas diberikan tambahan pengajaran yang belum dipelajarinya. 3. Implementasi nilai demokrasi dalam pendidikan Islam. Proses pembelajaran harus dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi, yaitu dengan penghargaan terhadap kemampuan peserta didik, menerapkan persamaan kesempatan, dan memperhatikan keragaman peserta didik. Sebagaimana dapat dilihat dalam demokrasi itu sendiri, bahwa demokrasi dalam praktiknya dimanapun di muka bumi selalu menuntut 3 atau 4 syarat yang saling melengkapi, yakni rasa tanggung jawab, lapang dada, rela menerima kekalahannya secara sportif, dan tidak membiarkan kesadaran membeku. Jadi, pendidik hendaknya memposisikan peserta didiknya sebagai insan yang harus dihargai kemampuannya dan diberi kesempatan untuk mengembangkan kemampuannya tersebut. Oleh sebab itu, dalam proses pembelajaran harus dihindari suasana belajar yang kaku, penuh dengan ketegangan, syarat dengan perintah dan instruksi yang membuat peserta didik menjadi pasif dan tidak bergairah, cepat bosan dan mengalami kelelahan. Secara esensial, demokrasi pendidikan merupakan suatu gambaran ideal
yang akan terus diperjuangkan dan disempurnakan. B. Beberapa perspektif modernisasi dan demokratisasi pendidikan Islam. 1. Perspektif modernisasi pendidikan Islam. A. Az-Zumardi Ajra berpendapat bahwa modernisasi atau pembaharuan merupakan upaya untuk mengaktualisasikan ajaran Islam agar sesuai dengan perkembangan sosial yang terjadi. B. Harun Nasution, pembaruan atau modernisasi dalam masyarakat Barat mengandung arti pikiran, aliran, gerakan, dan usaha untuk merubah paham-paham, adat istiadat, institusi-institusi lama, dan sebagainya untuk disesuaikan dengan suasana baru yang ditimbulkan oleh perubahan dan keadaan, terutama oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Lahirnya modernisasi atau pembaruan di sebuah tempat akan selalu beriringan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang saat itu. Artinya, tidak mungkin akan ada pembaruan tanpa dukungan perkembangan ilmu pengetahuan. Merujuk dari beberapa penelitian di atas, kelihatannya ada beberapa komponen yang menjadi ciri atau suatu aktivitas dikatakan sebagai aktivitas pembaruan, antara lain: pertama, baik pembaruan atau modernisasi akan selalu mengarah kepada upaya perbaikan secara simultan. Kedua, dalam upaya melakukan suatu modernisasi, di sana akan meniscayakan pengaruh yang kuat adanya ilmu pengetahuan dan teknologi. Biasanya juga dilakukan secara dinamis, inovatif, dan progresif, sejalan dengan pembaruan cara berpikir seseorang. Demokrasi pendidikan Islam dalam pandangan Kiai Haji Abdul Wahid Hasim. Pada dasarnya prinsip demokrasi itu memberi hak semua orang untuk mengambil keputusan dan memandang semua orang mempunyai posisi yang setara. Oleh karena itu, dalam demokrasi harus ada yang namanya kebebasan. Harus ada penghormatan akan martabat orang lain. Harus ada persamaan dan juga harus dapat menjamin tegaknya keadilan. Di Indonesia, Kiai Haji Abdul Wahid Hasim berusaha menghadirkan konsep pendidikan Islam yang demokratis dalam rangka menjembatani permasalahan-permasalahan sosial terkini yang ada. Pendidikan Islam yang demokratis memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk terlibat langsung dalam mengembangkan kemampuannya, sehingga siswa bisa menjadi manusia yang kreatif dan kritis. Tujuan hidup manusia menurut agama Islam ialah untuk menjadi hamba Allah. Hamba Allah mengandung aplikasi kepercayaan dan penyerahan diri kepadanya. Penyerahan diri berkaitan dengan memeluk agama Islam. Pendidikan bukan bersifat formal tetapi juga bersifat non formal. Secara substansial, pendidikan tidak sebatas pengembangan intelektual manusia. Artinya tidak hanya meningkatkan kecerdasan, melainkan mengembangkan seluruh aspek kepribadian manusia. Makna pendidikan yang lain hakiki lagi adalah pembinaan akhlak manusia guna memiliki kecerdasan, membangun kebudayaan masyarakat yang lebih baik dan mampu meningkatkan kesejahteraan hidup. Delama menganggap peserta didik sebagai gentong yang diisi semuanya oleh pendidik, atau yang oleh Paulo Freire dikatakan dengan sistem bank. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Lihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 2. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
Lihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 3 mengembangkan kemampuan rakyat. Lembaga-lembaga dan proses pendidikan berperan penting dalam membentuk perilaku masyarakat di sebuah negara. Begitu sebaliknya, lembaga-lembaga dan proses politik di suatu negara memberikan dampak besar pada karakteristik pendidikan sebuah negara. Pengetahuan yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan kuasa yang diberikan oleh pemerintah untuk mengatur dan menentukan perkembangan peradaban bangsa Indonesia. Dengan kata lain, transfer of knowledge and transfer of value menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya. Pemerintah memiliki tugas suci sebagai penentu kebijakan. Sekian video presentasi dari kami, semoga bermanfaat bagi kita semua. Salah hilaf, mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.